Pak, perkenalkan nama saya Milan Fadila dari Nusa Channel. Ya, Hmm, monggo. ingin kenalan sama kalian Bapak ya. Ya. Asmanipun sinten Pak? Abdullah Hamid. Pak mau tanya soal Masjid Jami. Ya. Tahun berdiri Masjid Jami tahun berapa Pak? Kalau ini Masjid Lasem ini ada dua data sumber sih. Ada berdasarkan sebuah buku disebut 1588 Masehi. Di satu sisi menurut prasasti yang ada Buddha Paksi itu 1630 Masehi. Mulai renovasi Masjid Jami tahun berapa Pak? Ya, bahasanya mungkin lebih tepat bukan renovasi sih, tetapi revitalisasi karena alasan kropos tua atau faktor daya dukung lingkungan yang demikian sehingga perlu ada revitalisasi. Itu ya dari selama berdirinya tentu saja beberapa kali sih, cuma yang tercatat yang diperkirakan pada masa Pangeran Suro Adipuro 1759. Di situ di atas pintu utama masjid terdapat prasasti yang menunjukkan nama Kiai Kanjeng Pangeran Suro Adipuro 1759. Juga ada kaligrafi prasasti 1825. Kemudian di era modern ya, sekitar tahun 1090-an sampai tahun 2000-an. Dan insya Allah nanti 2021 ada revitalisasi satu keseluruhan kota pusaka Lasem. Mulai dari Masjid Lasem, kemudian juga alun-alun Lasem. Merupakan sebuah kota lama catur tunggal, di mana ada sebuah kawasan alun-alun, ada masjid, ada alun-alun, sebuah kesatuan kota praja di Lasem. Salah satu prasasti yang pengen apa Pak? Ya, bisa berupa prasasti, bisa juga ini mustoko. Di sini ada peninggal mustoko Masjid Candi Lasem yang sangat tua dari era arkeologi dari transisi klasik Majapahit ke Islam. Di situ ada relief Batara Kala, ada Putri Campa, Trawulan. Kemudian juga ada prasasti Buddha Paksi, merupakan menyebutkan tahun berdirinya dengan bahasa Jawa kuno. Ini salah satunya silsilah Masjid Lasem Pak. Silsilah ini selaku ini ya, silsilah Masjid Lasem dari sisi ini sebagai nadir yang mengelola mulai dari masa awal Adipati Hasan Wijogokusumo Mbah Srimpat bersama Mbah Sambu yang memulai pendirian pada tahun 1630-an paling tidak masa itu. Kemudian ya pada masa era modern sebelumnya pada masa Kiai Abdul Aziz, kemudian era modern Mbah Maksum, kemudian sampai hari ini dengan pengurusan Nadir sekarang ini. Pak, saya tadi baru lihat-lihat di sebelah perpustakaan ada bangunan baru. Kalau boleh tahu itu bangunan apa ya Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya tadi saya tambahkan tadi dengan menanyakan tentang peninggalan kuno, juga makam-makam yang ada, makam Mbah Sambu dengan desain arsitektur arkeologis Samarkand atau Samarkandi, juga ada makam nisan Majapahit Trawulan, di situ ada. Pertanyaan yang ini barusan tentang bangunan yang ada, rencananya bahkan sudah dibangun, tinggal finishing adalah Museum Masjid Candi Lasem. Di situ untuk mengumpulkan benda-benda kuno seperti manuskrip yang ada di sini, manuskrip Masjid Candi Lasem berupa manuskrip berupa kitab Pusat Quran, tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, ada kitab tasawuf di sini. Dan juga ada macam-macam keramik kuno
yang bertebaran di bawah tanah, berasal dari bawah Masjid Jami Lasem yang kita kumpulkan, dan ini sudah diinventarisasi oleh BPJB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Dan ini sudah sampai penelitian tingkat S3 ini dari sekolah, dari perguruan tinggi di Jakarta. Jadi rencana yang akan datang prestasi, misalnya peninggalan di antaranya akan dibawa ke museum. Iya, di antaranya. Nah, ini perlu ada wadah museum yang representatif dari sisi ruangan, dari sisi untuk memungkinkan pengunjung bisa melihat secara. Dan saya tadi juga melihat ada di sebelah museum banyak lagi ada sebuah makam. Niku, kalau boleh tahu makamnya siapa? Tadi sudah disebutkan ada makam leluhur kita, situ ada dengan nisan Majapahit Trawulan dengan lambang Surya Majapahitnya. Juga di sini ada makam Adipati Lasem Tejikusumo I atau dikenal dengan Basripat. Beliau memerintah pada tahun 1600-an. Memerintah Lasem, beliau mulai kebetulan usianya cukup panjang, mengalami masa Pajang, masa Mataram, bahkan Demak mengalami juga masanya. Untuk makam sampai sekarang masih ada dengan ciri khas lisan kuno Mataraman, untuk mengabadikan di timurnya ada bangunan pendopo Tejikusumo. Kemudian juga ada makam Mbah Sambu, seorang tokoh beragama Islam. Beliau adalah Putu Joko Tingkir. Beliau itulah kemudian beliau dipek mantu oleh Basripat. Keturunannya lahir ulama-ulama besar di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Timur, dan sampai hari ini seperti dari Kegiram, dari Hasyim Asy'ari, dari Tambak Beras, dari Lasem sendiri, Mbah Bedowi, dan juga ada makam Mbah Maksum. Mbah Maksum ini keturunan dari Sultan Ahmad Minangkabau, ada di utara masjid. Salah seorang tokoh pendiri NU dan pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah Lasem. Juga ada makam Mbah Bedowi, keturunan dari Mbah Sambu. Juga bahkan ada makam Ali Bedowi atau disebut Bidowi Tirto, yang beliau mengomando perang Sabil melawan Belanda 1750. Makam Mbah Bedowi, Abdul Aziz. Abdul Aziz ini ayah dari Mbah Bedowi juga adalah besangan dengan Hasyim Asy'ari di Biram, besan. Kemudian juga ada makam Kyai Holil, kakek dari Gus Koyum. Kemudian ada makam Mbah Soleh, leluhur Kyai Sidik Jember, leluhurnya. Di mana Mbah Soleh itu dikenal mujahadahnya, tirakatnya di atas Gunung Puncul, di mana kita lihat ada batu sepatu sejadah. pernah tirakat di situ, sehingga perang atau tirakat kuat ke Gusti Allah, ya kemudian melahirlah keturunannya itu ini, mulai dari keturunan beliau itu sampai yang hari ini, dan sekarang jadi wakil bupati Jember dari keturunannya, dari Jawa Lama, putra Kiai Ahmad Siddiq. Ahmad Siddiq adalah salah seorang tokoh profesi aktif, Islam PBNU. Pak, apakah di sini ada media cetak atau online? Oh iya, memang sudah beberapa tahun ini Masjid Jami Lasem ada yang dicetak berupa buletin masjid, yang itu hadir setiap di Jumat, jam sholat Jumat, setelah sholat Jumat. Kita ini contohnya belum ada. Ada buletin masjid, di situ menerangkan biografi manaqib dari Nyai Nuriyah Maksum, putra dari istri dari Kyai Maksum Lasem. Ini contohnya nih. Buletin Masjid Jami Lasem. Nah, ini setiap Jumat kita hadirkan, cukup satu lembar ya, satu lembar praktis dengan bahasa yang populer gitu, juga sekaligus untuk menggugah minat baca dari warga Lasem, supaya
ada minat baca, ada guru-guru sejarah, pengetahuan dasar Islam. Ini kita hadirkan secara rutin di Masjid Al-Hasan. Bahkan sudah kami ini jilid ini. Nah, ini contohnya Buletin Masjid Jamil Asem edisi 355 6 Desember 2019 sampai 25 edisi 400 2020. Nah, kita bisa lihat. Nah, itu. Ini tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kitab karangan dari ulama Lasem di Makkah ada Kiai Muhaimin. Tentang Burdah, tentang tarjamah Burdah. Nah, tentang manaqib Syaikhul Qadir Jailani, sejarah Maulid, Ihya Ulumuddin, ini contohnya aja. Nah, ini kitab karangan Mbah Bedowi tentang bulan Rajab, kita terjemahkan, kita tuangkan dalam buletin. Ini ulama Lasem Mbah Bedowi dalam bahasa Arab membuat tentang pelajaran tentang bulan Rajab. Seperti itu sih. Kota pusaka Lasem, di antaranya di mana sebuah kawasan alun-alun sudah ada masjid, ada pasar, ada ini direvitalisasi. Jadi masjid insya Allah akan dikembalikan ke masa-masa Kadipaten Lasem masih Demak, sesuai dengan masa Mataraman Islam. Akan kembali ke situ. Di samping itu alun-alun Lasem akan kembali menjadi ruang publik sesuai fungsinya. Namanya saja sudah alun-alun, artinya ruang terbuka, sehingga masyarakat ramai, masyarakat bisa memiliki ruang publik untuk bisa ruang terbuka untuk saling berinteraksi satu sama lain, sehingga memungkinkan terjadi harmoni antara masyarakat Lasem. Sampai-sampai ke alun-alun. Mas, ini tanya, langsung kedepannya ingin seperti apa? Ya, untuk Lasem ya pengen saya bisa menjadi kota wisata, terus bisa untuk sebagai ruang terbuka hijau. Bahkan ada gambaran seperti ini. Ini saya dapat dari perpustakaan Masjid Jamil Lasem. Ini kan termasuk gambaran master plan untuk Lasem ke depannya. Jadi ini masjid, terus ada ruang terbuka hijau untuk taman, pusat pertokoan dan sebagainya, persis seperti pada zaman kecil saya dahulu. Jadi kemungkinan tahun 90-an itu juga Lasem seperti ini. Cuma dengan seiring perkembangan zaman sudah modern, nah itu nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan penataan kota.